Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belajar Al-Quran, sejarah gimana Al-Quran itu sangat mengangkat harga diri perempuan, itu banyak banget ceritanya. Salah satunya Maryam. Maryam itu mendobrak tradisi Yahudi loh, yang sekarang dielu-eluin di Tomorrowland bendera Israel itu berkibar dengan begitu tinggi kan ya. Paling banyak bendera di Tomorrowland kan bendera Israel kan. Kita lihat di mapnya pesawat, rata-rata pesawat internasional nggak ada Palestina, adanya Israel, dan saya sangat tersinggung karena yang benar adalah Palestina. Artinya yang kita bangga-banggain moderat lah, cerdas lah, apa segala macam, seolah-olah mau diikutin agama mereka, tradisi mereka pelan-pelan, justru mereka menghancurkan dan meremehkan perempuan. Perempuan dijadikan pajangan. Apakah itu yang dianggap dengan menghargai perempuan? Sesuatu yang dipajang itu kan berarti jadi barang. Yang berharga itu nggak boleh dipajang. Yang berharga itu ditaruh di box. Boxnya ditaruh di dalam sebuah peti atau di dalam sebuah loker, dalam lemari. Lemarinya dikunci, kamar dikunci, pintu dikunci, gerbang digembok. Namanya safety box. Saking berharga. Karena kurang berharga di display. Siapa aja boleh nyentuh, siapa aja boleh lihat, siapa aja boleh bolak-balik, taruh lagi, datang lagi yang baru, bolak-balik naruh lagi. Kenapa? Kurang berharga. Sekarang kalau kayak gitu, kira-kira siapa yang lebih menghargai perempuan? Yang menjaganya dengan menutupnya, dengan menjaga batasan, jangan terlalu banyak bergaul ke semua laki-laki, kecuali yang ada urusan-urusan yang penting saja. Atau yang buka-bukaan, display di banyak produk, di banyak event, di banyak festival. Mana yang lebih menghargai perempuan? Kalau mau dilihat dari sisi realitasnya. Baca nanti sejarah Maryam. Maryam tuh mendobrak tradisi Yahudi. Yang tadinya perempuan ditolak di Masjid Aqsa. Ditolak. Datang Maryam dibawa oleh Zakaria, rame tuh di antara rabi-rabi Yahudi. Orang-orang pemuka agama Yahudi debat. Wahai Zakaria, kamu sudah mencoreng tradisi nenek moyang kita. Mana pernah di Masjid Aqsa ini ada perempuan. Mereka lupa bahwa agama ini berasal dari seorang laki-laki yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya ibu. Manusia biasa yang tidak jauh dan tidak bisa lepas dari kehidupan seorang perempuan. Mana pernah di Masjid Aqsa itu ada perempuan dan gak boleh perempuan itu rendah, gak boleh dia sama dengan laki-laki. Itu tuh doktrin Yahudi loh. Perempuan itu rendah sehingga dia tidak boleh diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu hina, jadi gak boleh masuk ke masjid yang mulia. Laki-laki doang yang mulia dan boleh masuk. Itu tradisi Yahudi sebelum datangnya Maryam. Datang Maryam, Allah takdirkan namanya pun Maryam. Dan tahu arti Maryam? Khadimah. Maryam itu artinya pelayan masjid. Itu arti Maryam. Saya memberi nama anak saya dengan kata Maryam, berharap dia melayani agama. Makanya saya kasih nama Maryam. Jadi saya tahu asal usul nama itu, sehingga saya bangga dengan nama Maryam. Bukan, pasaran Ustaz, biarin aja. Pasaran mungkin namanya, tapi sejarahnya gak pasaran. Coba cari sejarah seperti Maryam, ada gak yang nomor 2? Gak ada, cuma ada 1. Sejarah orang kayak Maryam, ada 2-nya gak? Gak ada, cuma ada 1. Yang sekeren itu. Kalau ada sejarah yang lain, beda cerita. Khadijah keren, beda cerita. Fatimah keren, beda cerita. Asiyah keren, beda cerita. Tapi yang kayak Maryam gak ada, cuma 1. Yang paling kerennya, dahsyatnya luar biasa. Bahkan di antara 4 perempuan sempurna ini, sebagian ulama berpendapat Maryam nomor 1-nya. Jadi saya kasih nama Maryam. Saya berharap ya Allah, kelak mudah-mudahan anak saya ini Maryam menjadi khadimah lidinik, menjadi pelayan untuk agamamu. Arti melayani agama, dia memperjuangkan agama dengan potensi yang dia miliki. Maryam, makanya takdirnya bernama Maryam khadimah di Masjidil Aqsa. Akhirnya debat adu dalil. Setelah adu dalil kalah nih rabi-rabi, karena memang mereka bukan nabi kan, ngelawan Zakaria yang nabi, yang cerdas, yang bijaksana. Akhirnya Allah berfirman, fataqabbalaha Maryam biqabulin hasanin. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Maksudnya Allah memuliakan Maryam.
Berubahlah tradisi Yahudi sejak saat itu. Sejak Maryam masuk ke Masjid Aqsa, perempuan-perempuan Yahudi mulai boleh masuk ke Masjid Aqsa. Alasannya, tuh Maryam boleh, masa kami nggak boleh? Akhirnya boleh. Ini sejarah gimana agama-agama langit yang ditutup dan disempurnakan dengan Islam sangat menghargai perempuan. Tapi kan banyak laki-laki muslim tidak menghargai perempuan. Itu namanya human error, bukan sistemnya yang error. Bukan syariatnya yang error, orangnya yang error. Dan dia tidak mewakili Islam. Dia mewakili dirinya sendiri. Akhirnya Maryam tinggal di situ. Lalu ada kalimat wa ambataha nabatan hasana. Lalu dia tumbuh di sana dengan pertumbuhan yang baik. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita. Tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Bisa nabata, bisa nasya'ah. Kenapa untuk Maryam pakai kata nabata? Malam ini agak sedikit banyak mengulas tafsir ya. Kenapa Maryam pakai kata nabata tidak nasya'ah? Sedangkan hadis tentang pemuda tadi nasya'ah, tumbuh. Kalau Maryam nabata, nabatan, wa ambataha nabatan hasanan. Kenapa nabata? Karena Allah pengen menghargai Maryam dengan istilah apa? Tumbuhnya pakai istilah bunga. Bunga itu nabata. Makanya jadi bahasa Indonesia nabati, tumbuh-tumbuhan. Kan saya dulu ngajar bahasa Arab lumayan lama, jadi saya tahu banget bahasa Indonesia tuh banyak banget nyerap dari bahasa Arab. Sehingga kalau kita mau bilang anti Arab segala macam, kita lupa sejarah tentang berdirinya negara dan terbentuknya bahasa kita sendiri. Bahasa kita tuh dibentuk oleh ulama. Buktinya banyak bahasa Arab di dalam bahasa kita. Banyak banget, 80%-nya bahasa Arab. Bahkan bahasa Sunda sebagiannya bahasa Arab. Ya, kalau saya pergi ke Kalimantan tuh saya bilang, kalian tahu nggak Khatulistiwa itu bahasa apa? Bahasa apa Ustaz? Sanskerta? Bukan, bahasa Arab. Khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus. Garis lurus yang membentang di bumi. Kita nyebutnya bukan khatul istiwa, khatulistiwa. Karena kita nggak bisa bilang kha, jadilah ka. Tulis tiwa. Kita nggak boleh lupain sejarah. Cuman ini nggak perlu jadi perdebatan karena di sini nggak ada ruang debat. Saya sampaikan. Tapi di sosmed saya nggak mau ngomong kayak gini. Debat nggak penting. Tapi ini bagian dari taskif kita. Nabatan. Allah tuh pengen menghargai Maryam, maka disebut dengan nabatan. Bahasa kita nabati artinya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sini artinya bunga. Maryam itu kata Allah, kamu itu bunga wahai Maryam. Kamu itu bunga. Makanya fitrah perempuan senang bunga. Jangan kasih kaktus tapi kan bunga Ustaz. Jangan. Atau jangan juga yang bunga apa yang di Bengkulu teh? Rafflesia. Keren ya? Emang keren, tapi bukan untuk dihadiahin ke cewek. Kamu kenapa sih kamu? Enggak, ini bunga buat kamu. Aduh kok gini sih? Nah, bunga namanya juga bunga bangkai. Jangan kasih bunga ya apalah. Tapi boleh yang asli, boleh yang sintetis, biar nggak layu. Ini buat kamu. Kok yang kayak gini sih? Kan ini nggak asli. Biar nggak layu, seperti cinta aku. Oh ya, cinta aku nggak ori, tapi dia nggak layu-layu sih. Apaan sih? Nggak jelas. Jadi maksud Allah pakai kata nabatan, menurut tafsir Allah tuh menghargai Maryam, makanya pakai bahasa Maryam itu kayak bunga tumbuh dengan mekar, dengan baik, itu Maryam. Tapi korelasinya dengan pembahasan kita, Maryam itu tumbuh dan tumbuhnya dalam bi'ah solihah namanya. Apa arti bi'ah solihah? Lingkungan yang baik. Berarti pelajaran kedua tentang tumbuh yang bisa nanti dapat naungan di padang mahsyar, biar kita termasuk orang yang gak mager adalah cobalah cari bi'ah solihah, carilah lingkungan yang baik.